marah. Seorang babu, seorang TKW. Saya ini adalah salah satu anak dari Antep PKI. Yang karena latar belakang itu akhirnya membuat hidup saya menjadi terasa pedih. Kehidupan berjalan begitu menyakitkan. Sampai saat ini, saya tak pernah tahu apa salah saya hingga harus dihukum seperti ini. Saya menjalani kehidupan dengan penuh susah payah. Namun biarpun begitu, saya sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Saya terus bersekolah dengan harapan bahwa dengan begitu nasib saya akan jadi lebih baik. Saya punya 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai 6 SMA saya lebih baik dibanding teman-teman. Tentu saya bangga sekali karena telah mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah, guru, dan kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia. Tapi kemudian kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan bapak saya selalu mengutip di belakang nama saya. Bayangan bapak menggelapkan nama saya. Apalagi saat harus mengurus surat keterangan bersih diri sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu. Walah, Dok, kamu itu loh, kan memahami betul toh persoalan ini. Siapa bapakmu? Saya tidak bisa memberikan surat keterangan yang kamu butuhkan, Dok. Gundolku taruhannya. Dan pada saat saya sedang ada di dekat Serambi Langgar, saya mendengar Mbok Di Jumilah berbisik-bisik dengan Likno. Mereka membicarakan saya. Walah Yuyu, si Sumara itu koyo kegedean karep. Ada apa toh Yu? Itu loh mau jadi pegawai kantoran yang kejegal tuh di kelurahan. Lawang sampean tahu toh keturunannya orang Bekuan. Papa, di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu, Pak. Rasanya aku lebih percaya kata-kata Simbo bahwa kau itu baik, tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu selalu membuat aku gugup dan takut. Kalau memang bapakku bersalah, lantas apa iya aku, Simbo, Yudarsi, dan Kang Rohiman harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, terdepak di negara sendiri.
Kemudian saya bekerja di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di tetangga desa. Saya bekerja di bagian produksi. Tidak mungkin seorang Sumarah, lulusan terbaik di sekolahnya, mendapatkan surat keterangan bersih diri. Tidak mungkin, Sumarah. Hingga suatu ketika terjadi kecelakaan menimpa saya. Tulang saya retak. Saya dibawa ke rumah sakit. Tangan saya digips. Saya dirawat selama 2 hari. Dan selebihnya disuruh berobat jalan. Dan uniknya, dari berkas acara pengobatan yang saya jalani, di situ dinyatakan bahwa saya dirawat selama 2 minggu. Dan uniknya lagi, saya diberhentikan kerja tanpa diberi pesangon. Sakit. Rasanya sakit sekali. Untungnya, Kang Rohiman kakak saya rajin membawa saya ke tukang pijat. Hingga akhirnya tangan saya sembuh kembali. Saya pun bekerja di seorang juragan beras. Namanya Bu Juwarti. Awalnya pekerjaan saya serabutan. Kadang ikut menyeret beras yang berkarung-karung itu. Kadang menimbang dan mencatatnya. Hingga suatu ketika Bu Juwarti tahu kalau saya bisa menulis pembukuan dengan baik. Saya pun dipekerjakan untuk mencatat pembukuan jual beli beras. Saya sangat senang karena pekerjaan itu tidak terlalu melelahkan. Ya, meskipun kadang harus lembur, apalagi di hari-hari tertentu, misalnya tanggal muda. Bu Juwarti itu adalah istri pejabat di kelurahan. Tapi saya juga kurang tahu apa jabatannya. Tapi sebagian dari beras jatah pegawai itu dijual ke Bu Juwarti. Dan kadang dijual tanpa diberi ke pegawai. Dan kadang Bu Juwarti juga menerima beras pembagian. Jadi ceritanya begini. Suatu ketika saya melihat Pak Lurah. Saya kaget sekali karena Pak Lurah menjual berasnya ke Bu Juwarti berkarung-karung. Saya tahu Pak Lurah memang punya sawah bengkok. Tapi rasanya tidak mungkin karena beras yang dijual itu berasnya jelek, apek, dan kekuningan. Saya jadi ingat waktu pulang ke Karangsari, usai bekerja menjadi babu, saya melihat Simbo menerima beras pembagian yang mutunya sama seperti yang dijual Pak Lurah. Berasnya jelek dan kuning. Pak Lurah juga terkejut melihat saya di sana. Kemudian matanya itu menekan. Dan dengan menarik tangan saya, dia berbisik, "Sum, ini sekedar uang saku untukmu." Pak Lurah menyisipkan uang ke tangan saya. Saya tahu kalau matanya yang menekan itu mengatakan, "Jangan kau bicarakan hal ini ke orang-orang."
Dari pengalaman itu saya tahu kalau ada beras yang dijual ke Bu Juwarti, kalau berasnya jelek, apek dan kuning, ada dua kepastian. Itu beras jatah pegawai atau beras jatah sembako. Oh iya, saya ingat sesuatu saat sedang bekerja di Bu Juwarti. Ada sesuatu di hati saya, sesuatu yang cenut-cenut, berdebar-debar, indah sekali, rasanya indah sekali, seperti saya sedang melambung tinggi sekali. Saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta dengan seorang pria yang menjual berasnya ke Bu Juwarti. Dia bertugas untuk membawa beras-beras itu ke istri komandan. Tentara. Dia adalah seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi ketika saya tahu kalau dia, Mas Edi, itu menyimpan rasa kepada saya. Tapi untuk kemudian terpelanting jatuh ke jurang yang amat curam. Saya tidak mungkin membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur ketika tahu sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah jika punya istri seperti saya. Laki-laki dan lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya pamit. Saya ini pergi ke tempat di mana bayangan Bapak tidak bisa menguntit lagi.